Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Samir this reaction back with another reaction, and this time we're gonna reacting to Indonesia like always. And what we will reacting to seven strongest trips in Indonesia that are feared by the world. Oh my god. Horrifying fact that not many people know. In Arabic we say أقوى 7 قبائل في إندونيسيا يخشاها العالم، حقائق مرعبة لا يعرفها الكثيرين. Wow. Oh my god. So my name is Simon from Algeria, North Africa, and I have depression, anxiety attack, and I have no job, nothing like that. For time being in YouTube, and yeah, this is me, my little story. To one is camera now the circuit here. Okay, let's go. Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan dan keindahan alamnya yang memukau, tapi juga terkenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Namun dari semua suku tersebut, ada beberapa yang mencuri perhatian dunia karena kekuatan mereka, baik dalam hal fisik, tradisi perang, maupun kemampuan spiritual yang ditakuti. Walaupun zaman sudah modern, namun suku-suku ini tetap mempertahankan warisan nenek moyang yang penuh kekuatan mistis dan legendaris. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, silahkan tekan dulu tombol subscribe. Jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita menarik lainnya dari kami. Dan berikut ini 7 suku terkuat di Indonesia yang hingga kini masih dihormati dan ditakuti. Okay, subscribe. Suku Nias, Sumatera Utara. Suku Nias berasal dari Pulau Nias di Sumatera Utara dan dikenal sebagai salah satu suku yang sangat kuat dan tangguh. Kekuatan fisik mereka terlihat jelas dalam tradisi lompat batu atau pahombo, di mana para pemuda harus melompati batu setinggi 2 meter sebagai simbol keberanian dan kedewasaan. Lompat batu ini awalnya dilakukan sebagai bagian dari persiapan perang, mengasah kemampuan bertarung, dan mempertahankan diri. Selama masa kolonial, suku Nias terkenal karena perlawanan sengit mereka terhadap Belanda. Mereka tidak mudah ditaklukkan, dan tradisi bertempur mereka yang kuat membuat mereka dihormati oleh banyak pihak. Bahkan beberapa wilayah di Nias masih menganut sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala suku yang dihormati dan memiliki kekuasaan besar. Selain kekuatan fisik, suku Nias juga dikenal memiliki ritual spiritual yang kuat, terutama dalam hal penghormatan kepada leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur dapat membantu melindungi desa mereka dari segala ancaman, baik fisik maupun spiritual. Suku Dayak, Kalimantan Timur. Siapa yang tak kenal suku Dayak? Salah satu suku terbesar di Kalimantan ini terkenal karena tradisi mistisnya, khususnya ilmu sihir yang menakutkan. Suku Dayak adalah suku terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki berbagai subsuku seperti Dayak Kenya, Dayak Iban, dan Dayak Ngaju. Suku ini dikenal dengan ilmu mistis dan seni bela diri yang sangat menakutkan. Pandau terbang adalah senjata yang melegenda yang membuat banyak orang takut. Senjata tradisional ini dipercaya bisa terbang dan menyerang musuh tanpa disentuh. Suku Dayak masih mempertahankan adat dan budaya mereka dengan sangat ketat, termasuk ritual-ritual spiritual yang melibatkan roh leluhur. Dalam budaya Dayak, kekuatan fisik dan spiritual adalah dua hal yang harus seimbang. Para pemuda Dayak dilatih sejak kecil untuk menjadi pejuang yang kuat, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib.
Tidak hanya itu, suku Dayak juga terkenal dengan upacara adat yang mengerikan seperti Tiwah, yaitu upacara pemindahan tulang belulang untuk mengantarkan roh ke alam baka. Ilmu sihir dan kekuatan gaib suku Dayak membuat mereka sangat ditakuti bahkan oleh suku-suku lain di Kalimantan. It's weird and Suku Asmat Papua. Berpindah ke ujung timur Indonesia, ada suku Asmat yang berasal dari Papua. Suku Asmat adalah salah satu suku asli Papua yang terkenal karena budaya dan tradisinya yang kaya, namun beberapa di antaranya dianggap unik dan bahkan mengerikan oleh masyarakat luar. Di masa lalu, suku Asmat dikenal karena praktik kanibalisme dan pemburuan kepala. Ritual ini dilakukan sebagai bagian dari kepercayaan mereka untuk membalas dendam kepada musuh atau anggota suku lain yang telah membunuh keluarga atau kerabat. Kanibalisme dilakukan bukan hanya sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga sebagai simbol pengambil alihan kekuatan dari musuh yang telah tewas. Kepercayaan spiritual suku Asmat sangat erat kaitannya dengan roh nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa roh-roh tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan berbagai ritual dilakukan untuk menenangkan roh-roh yang tidak tenang. Salah satu wujud kepercayaan ini adalah pembuatan patung bis yang merupakan ukiran kayu yang digunakan dalam upacara adat. Patung bis melambangkan arwah leluhur dan seringkali dibuat untuk menghormati anggota suku yang telah meninggal secara tragis. Setelah patung ini selesai dibuat, biasanya suku Asmat akan melakukan ekspedisi perang untuk membalaskan kematian tersebut. Dengan demikian, patung ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga simbol balas dendam dan perwujudan roh nenek moyang. Aspek lain yang unik dan menakutkan dari kehidupan suku Asmat adalah tabu terhadap kematian. Ketika seseorang meninggal secara tidak wajar, mereka percaya bahwa roh orang tersebut masih berkeliaran di sekitar kampung. Untuk mengusir roh-roh ini, suku Asmat melakukan berbagai ritual pembersihan, seperti menyembelih hewan atau membuat patung khusus untuk menghormati roh tersebut. Ritual ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa roh tidak mengganggu kesejahteraan mereka dan tidak membawa malapetaka. Secara keseluruhan, kepercayaan mistis dan ritual spiritual suku Asmat, meskipun unik dan penuh makna bagi mereka, seringkali dianggap mengerikan oleh masyarakat luar. Tradisi seperti kanibalisme, pemburuan kepala, dan upacara pengusiran roh menambah dimensi misterius dan penuh kekuatan pada budaya suku Asmat yang membuat mereka berbeda dari banyak kelompok etnis lainnya di Indonesia. it's a lot. Suku Osing Banyuwangi. Banyuwangi terkenal sebagai daerah dengan kekuatan mistis yang kuat, dan salah satu suku yang menonjol di sana adalah suku Osing. Suku Osing, penduduk asli Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang kuat. Namun di balik keindahan tradisi tersebut, ada sisi mistis dan cerita mengerikan yang menyelimuti kehidupan suku ini. Budaya suku Osing tidak hanya berpusat pada upacara adat dan kepercayaan spiritual, tetapi juga memiliki sejarah kelam yang menyentuh aspek mistis, terutama terkait ilmu hitam dan santet. Suku Osing sangat menjunjung tinggi kepercayaan dan tradisi mistis yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu ritual adat yang paling terkenal adalah Tumpeng Sewu, upacara yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur dan melindungi desa dari malapetaka. Selain Tumpeng Sewu, ada juga festival kebo-keboan yang terkenal karena suasana mistisnya. Dalam festival ini, beberapa orang dari suku Osing akan berubah seperti kerbau dengan tubuh dilumuri lumpur dan mereka percaya berada dalam kondisi kerasukan. Suku Osing juga dikenal dengan kepercayaan terhadap ilmu hitam. Meskipun tidak semua warga mempraktikannya, ilmu-ilmu seperti pelet dan pengasihan masih dipercaya ampuh hingga hari ini. Banyak yang datang ke Banyuwangi untuk belajar ilmu pengasihan, sebuah jenis ilmu magis yang digunakan untuk memikat hati seseorang. Kepercayaan ini masih hidup di tengah masyarakat, menjadikannya bagian integral dari budaya mereka yang penuh misteri. Namun di balik kekuatan magis dan spiritual tersebut, Banyuwangi pernah mengalami masa kelam yang disebut tragedi santet Banyuwangi pada akhir 1990-an. Ketakutan akan santet atau ilmu hitam memicu serangkaian pembunuhan brutal terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban dalam pembantaian ini. Bahkan beberapa dukun yang sebenarnya hanya mempraktikkan pengobatan tradisional juga menjadi sasaran kemarahan masyarakat.
Tragedi ini menciptakan trauma yang mendalam di kalangan masyarakat Banyuwangi, termasuk suku Osing yang sangat dekat dengan tradisi mistik. Meskipun sebagian besar dari kejadian ini didorong oleh ketakutan dan histeria massal, banyak orang percaya bahwa aura mistis yang menyelimuti wilayah tersebut turut memperburuk situasi. Hingga kini, tragedi ini menjadi salah satu noda hitam dalam sejarah Banyuwangi yang mengingatkan betapa berbahayanya keyakinan buta terhadap ilmu hitam. Ilmu hitam suku Osing telah membuat banyak orang di dalam dan di luar negeri takut. Bahkan hingga sekarang, banyak orang yang enggan berurusan dengan suku Osing karena percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencelakai orang lain secara gaib. Santet sebagai salah satu ilmu hitam paling terkenal di Indonesia, menjadikan suku Osing sangat ditakuti, terutama oleh mereka yang percaya pada dunia mistis. Suku Toraja, Sulawesi Selatan. Suku Toraja tidak hanya dikenal karena ritual pemakaman yang megah, tetapi juga karena kekuatan mereka dalam mempertahankan adat dan budaya di tengah perubahan zaman. Upacara Rambu Solo yang bisa berlangsung selama berhari-hari dan melibatkan penyembelihan ratusan kerbau dilakukan untuk memastikan roh orang yang meninggal dapat mencapai dunia arwah dengan selamat. Selain itu, suku Toraja juga memiliki tradisi mak nenek, yaitu menggali kembali jenazah leluhur untuk dibersihkan dan didandani. Ritual ini adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada leluhur dan diyakini bisa memperkuat hubungan spiritual antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Suku Toraja juga dikenal dengan tradisi pemakaman di tebing-tebing batu, di mana peti-peti digantung atau disimpan di dalam gua. Ritual ini dianggap sakral dan dijaga ketat oleh masyarakat Toraja. Dalam budaya Toraja, roh leluhur sangat dihormati, dan mereka percaya bahwa setiap pelanggaran terhadap tradisi pemakaman bisa mendatangkan kutukan. Selain itu, suku Toraja juga memiliki keyakinan bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Kekuatan spiritual mereka juga tercermin dalam keyakinan bahwa kematian adalah perjalanan menuju dunia yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa leluhur yang telah meninggal akan tetap melindungi keluarga yang masih hidup dari malapetaka. Kekuatan tradisi inilah yang membuat suku Toraja sangat dihormati dan ditakuti. Suku Kajang, Sulawesi Selatan. Suku Kajang yang mendiami wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Mereka memegang teguh kepercayaan bahwa mereka adalah penjaga keseimbangan alam yang harus selalu dilindungi dari gangguan. Suku Kajang dikenal dengan kehidupan sederhana dan adat yang kuat, namun juga memiliki sisi gelap yang menakutkan. Keunikan suku Kajang adalah mereka semua berpakaian serba hitam sebagai simbol kesederhanaan dan keterikatan dengan alam. Mereka percaya bahwa tanah tempat mereka tinggal adalah tanah suci dan segala pelanggaran terhadap adat istiadat akan mendatangkan bencana. Aturan ini ditegakkan dengan ketat oleh Amatoa, kepala suku mereka yang memiliki kekuasaan besar dalam menjaga kelangsungan tradisi suku Kajang. Salah satu fenomena yang paling ditakuti adalah sihir doti, sebuah bentuk ilmu hitam yang mampu mencelakai korban dari jarak jauh tanpa kontak fisik. Doti seringkali menyebabkan gejala misterius seperti sakit yang tidak dapat dijelaskan dan gangguan mental sehingga berujung pada kematian. Masyarakat percaya bahwa dukun yang dapat mengirim doti sebagai bentuk balas dendam terhadap mereka yang melanggar adat. Selain doti, suku Kajang juga memiliki ritual bakar linggis yang dikenal sebagai Atunu Panroli yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau mencari keadilan. Dalam ritual ini, pihak yang dituduh melakukan kejahatan harus memegang linggis panas. Jika mereka tidak terluka, mereka dianggap tidak bersalah, tetapi jika terluka, mereka dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai adat. Ritual ini tidak hanya menjadi ujian fisik, tetapi juga menakutkan secara mental karena ketakutan akan konsekuensi gaib selalu membayangi peserta. Meskipun modernitas telah menjangkau banyak daerah, cerita-cerita mistis tentang sihir doti dan Atuna Panroli masih hidup dan menjadi bagian penting dalam identitas suku Kajang, menjaga mereka tetap terikat pada warisan leluhur. Suku Korowai, Papua. Suku Korowai adalah salah satu suku di dunia
yang dikenal karena kehidupan mereka di rumah pohon setinggi 50 meter. Mereka tinggal di hutan lebat Papua dan baru ditemukan oleh dunia luar pada tahun 1970-an. Salah satu keunikan suku Korowai adalah mereka sempat dikenal sebagai kanibal, meskipun praktik ini kini telah ditinggalkan. Kehidupan suku Korowai sangat terpencil dan mereka hidup dari berburu dan bertani. Mereka membangun rumah-rumah di atas pohon sebagai cara untuk melindungi diri dari serangan binatang buas dan musuh dari suku lain. Suku Korowai memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap alam dan kekuatan roh yang melindungi mereka. Namun yang membuat mereka ditakuti adalah sejarah gelap mereka dalam praktik kanibalisme. Pada masa lalu, suku ini percaya bahwa memakan musuh bisa memberikan kekuatan spiritual tambahan dan melindungi mereka dari roh jahat. Meskipun kanibalisme sudah tidak dilakukan, reputasi suku Korowai sebagai suku yang kuat dan berbahaya masih melekat hingga saat ini. Mereka dihormati karena kemampuan bertahan hidup di alam liar dan menjaga tradisi nenek moyang mereka dengan ketat. I can't believe they are living there. Itulah 7 suku terkuat di Indonesia yang tidak hanya dihormati tetapi juga ditakuti dunia. Keberanian, ketangguhan, serta kekuatan spiritual mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keberagaman suku yang menakjubkan. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang suku-suku ini sebelumnya? Jika kamu ingin mendalami lebih banyak tentang sejarah dan budaya Indonesia yang menakjubkan, jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasi di channel kami. Like video ini dan bagikan dengan teman-temanmu yang juga tertarik dengan cerita mistis dan kekuatan dari suku-suku di Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh my god. 7 things we don't know about Thailand, and all these facts coming with what going on, like 7 dark. I name him 7 dark side in Indonesia. This, I can't believe this, yo. I can't believe this, yo. If you love this, comment, subscribe, notification on, follow me TikTok, Instagram. That's all you need to do, Mr. Muslim. If you do that, thank you so much, and support the channel with anything you give. And thank you so much for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salam.